Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Angkat kedua telapak tangan. Sejenak kita berdoa kepada Allah sebelum kita memulai taklim hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir makin disayang oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir makin dicintai oleh Allah. Dan mudah-mudahan setelah taklim hari ini hidup kita lebih baik daripada sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua yang hadir pagi ini. Berkahilah majlis kami pagi ini. Ridhoilah kebersamaan kami pagi ini ya Allah, sehingga kebersamaan ini kelak mengantarkan kami bersama lagi di surga-Mu. Ya Allah, Engkau yang melembutkan hati kami, Engkau yang melangkahkan langkah kaki kami. Ya Allah, jadikan langkah kami menuju masjid ini setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa kami. Ya Allah, jadikanlah duduknya kami di masjid ini setiap duduknya mengangkat derajat hidup kami. Ya Rabb, jika pagi ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang sulit, mudahkan hidupnya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang punya aib, tutup aib-aibnya. Jika ada yang buruk masa lalunya, hapuskan keburukannya. Jika ada yang punya hajat, mudahkan segerakan hajatnya. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Bersihkan hati kami, agar hati kami lebih mudah mendapatkan ilmu yang Kau titipkan kepada kami. Rabbana zidna ilman, warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din, wa'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia.
seperti ini nanti Engkau kumpulkan lagi kami di surga. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Silahkan berpelukan, bersalaman kiri dan kanan. Mohon maaf lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan. Kita baca doa sama-sama. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Mudah-mudahan semua yang hadir kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Mudah-mudahan pagi ini kita semua yang hadir makin disayangi oleh Allah. Ahilman satu kali, Bunda Teteh sayang satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhomu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami dari sisimu kasih sayang, dan sempurnakanlah urusan kami di dalam jalanmu, taat kepadamu, hingga nanti kami semua masuk ke dalam surgamu. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik, dan setiap amal yang Engkau terima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين amin amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan dan kita banggakan seluruh pengurus Majelis Ta'lim As-Sakinah, pengurus DKM Masjid Al-Hidayah Bukit Cimanggu City. Tolong aminkan sama-sama juga Majelis Muslimah Al-Hidayah, Masya Allah. Tolong aminkan sama-sama, mudah-mudahan majelis ini Allah rahmati. Mudah-mudahan masjid ini Allah berkahi. Mudah-mudahan kebersamaan kita Allah jaga dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bunda, teteh, sayang, apa kabar? Sehat? Antara yang depan, yang tengah, yang belakang beda suaranya ya. Mungkin tergantung cicilan itu sepertinya. Ayo, kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah, tenang di hati, Allahu Akbar. Ayo, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, tenang di hati, Allahu Akbar. Sebentar, masih ada nu ngalamun aya. Masih aya anu ulak liuk naon ieu teh aya gitu. Coba lebih semangat dan harus senyum. Harus apa? Senyum. Senyum yang bagus itu rumusnya 2-2-5. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tahan 5 jam ya. Tahan 5 detik ya. Ayo, apa kabar semuanya hari ini? Lebih semangat, apa kabar semuanya hari ini? Mudah-mudahan semua yang hadir panjang umur, selalu sehat, makin berkah, tambah banyak rezekinya. Ada yang punya hutang hari ini? Yang mana orangnya? Masih wajah yang sama? Atau sudah lunas? Didoakan, mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Ada yang sedang punya masalah dengan suaminya, ada? Yang mana orangnya? Didoakan, mudah-mudahan yang lagi ada masalah Allah tunjukkan jalan keluarnya. Mudah-mudahan hari ini yang hadir, mudah-mudahan seperti ini kita dipertemukan di dunia, seperti ini kita kelak dikumpulkan di surga. Amin ya rabbal alamin. Senang ketemu Ahilman tidak? Pertama saya mohon maaf agak lumayan terlambat hari ini, karena tadi baru selesai jam 8 syuting di Jakarta. Jadi rada ngebut hari ini mah luar biasa, makanya masih kelihatan ya. Ya gitulah pokok namanya. Ya baju entah dari mana baju teh. Baru kan bajunya kan, aya bunga-bunga kieu ieu teh. Sieun lepas kembangna dikiekeun dia tadi teh. Jadi ya mohon maaf lahir batin, dimaafkan atau tidak? Kita hari ini ngajinya mau pendek mau panjang? Mau sebentar mau lama? Enggak bosan? Enggak capek? Yang capek siapa? Tolong pahami perasaan saya. Dan setiap ngaji di sini enggak pernah ada konsumsi di meja teh. Meni karosong kieu ya Allah. Kue enggak ada ya Allah. Ya Allah, tolong ya DKM Masjid tolong perhatikan saya ini, Masya Allah. Oh ada di sana ya, oh iya,
Ada Ustadz. Cuman pengurus tahu kalau lagi ceramah nggak boleh makan, betul? Dibungkus aja. Ya. Mobil saya juga ada, dimasukin ke mobil nanti ya. Baik, Bunda sayang, Teteh sayang, pagi ini kita akan ngaji sama-sama belajar. Judulnya Ketika Manusia Menghinamu. Sok tulis. Apa judulnya? Ketika Manusia Menghinamu. Apa Bun? Ada apa? Oh, layar di belakang. Oh, di belakang nggak hidup layarnya. Oh, ada papan tulis. Alhamdulillah. Kelihatan nggak? Kelihatan? Apa yang kelihatan? Papan tulis, ya. Lebih penting papan tulisnya atau Ustadz Hilmannya? Yaudah. Baik. Judul kita pagi ini apa Bun? Ketika manusia. Saya pengen yang merah karena ini kan bulan Agustus kan ya. Jadi sesuai kemerdekaan. Oke. Ketika manusia menghinamu. Baik. Bunda sayang, apakah kita sebagai manusia bisa menyenangkan semua orang? Tolong jawab ya. Apakah kita sebagai manusia bisa menyenangkan semua orang? Apakah akan ada orang yang tidak suka dengan kita? Dikit atau banyak? Banyak aja atau banyak banget? Banyak banget atau luar biasa banyak banget? Kalau luar biasa banyak banget yang gak suka sama orang, kira-kira yang salah orang atau kita? Tak eta mikir atuh. Mikirnya kalau satu dua yang gak suka mah aman lah. Tapi kalau seluruh komplek gak suka kita, aya masalah sih nama kita. Baik, Bunda sayang, yang namanya manusia itu, tulis ya. Manusia itu punya beberapa ciri yang kemudian nanti Bunda harus belajar untuk tidak terlalu bersandar kepada manusia. Kenapa AA? Karena manusia itu berpotensi menyakiti hati kita. Saya ulangi ya. Manusia itu berpotensi menyakiti hati kita. Begitu sebaliknya, karena kita juga manusia, kita juga berpotensi menyakiti orang lain. Kenapa kita tidak boleh bersandar kepada manusia? Karena manusia berpotensi menyakiti hati kita. Kenapa? Yang pertama, alasannya, manusia itu adalah makhluk yang lemah. Apa? Lemah. Tolong jawab. Yang ngasih ilmu kepada kita siapa? Yang ngasih kekuatan kepada kita siapa? Yang ngasih petunjuk terbaik untuk kita siapa? Allah. Makanya mohon maaf, kalau Bunda hari ini terlalu bersandar kepada manusia, siap-siap Bunda bersandar kepada makhluk yang paling lemah. Namanya apa? Manusia. Surat Al-Ankabut ayat 41. Sok dibuka. Surat apa? Al-Ankabut ayat 41. Ada ayatnya tidak? Cari dulu lain ayat. Ayat tuh. Nah, ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda sayang, perhatikan dengan iman ya. Surat apa? Al-Ankabut ayat berapa? 41.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina, perumpamaan orang-orang, ittakhadhu min dunillahi awliya'a, yang mengambil pelindung selain Allah. Kamatsalil ankabut, adalah seperti laba-laba. Ittakhadat baitan, yang sedang membuat rumah. Perumpamaan orang yang mengambil seseorang atau sesuatu selain Allah dalam hidupnya diibaratkan seperti laba-laba yang sedang membuat rumah. Wa inna auhanal buyuti, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah itu labaitul ankabut, ialah seperti rumahnya laba-laba. Laukanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Jelas atau tidak? Jadi kalau sekarang bunda bertanya, kenapa ya hidup bunda tuh merasa sering sakit, sering merasa terhina? Karena jawabannya, bunda terlalu bersandar kepada siapa? Manusia. Ujungnya bunda sakit hati. Sok, ada yang bilang gini, saya tuh merasa terhina sama suami. Pertanyaannya, apakah suami menghina kita atau karena kita terlalu berharap ke suami kita? Terlalu berharap ke suami, pengennya suami teh mujinya. Mual mungkin. Mun muji ge pasti aya kahayang nam. Kita pengen dipuji setiap saat, disanjung setiap waktu. Mohon maaf. Kadang ada istilah begini ya. Jauh, wangi, dekat, bau. Naon maksudnya teh? Ada nggak istilah begitu tuh? Jauh, wangi, dekat. Ada istilah sesuatu yang belum dimiliki lebih terasa indah daripada sesuatu yang sudah dimiliki. Iya apa iya? Bunda jalan-jalan ke Botani Square dengan izin Allah. Di Botani teh ada tas bagus. Pengen nggak? Pengen. Itu tas bagus nggak? Pengen, bagus. Singkat cerita bunda teh punya rezeki, kebeli aja itu teh tas. Pertanyaannya, kira-kira tas itu lebih indah sebelum dimiliki atau setelah dimiliki? Sebelum dimiliki kepengen banget, setelah dimiliki biasa aja. Betul? Sekali dipakai masih oke, 2 kali dipakai masih oke, 3 kali, 4 kali sama atau beda? Beda, udah biasa aja. Pertanyaannya, kenapa suami bunda rasanya jadi biasa-biasa aja? Ayo atuh jawab lain serit. Kenapa bunda ngelihat suami teh jadi rasanya asa biasa-biasa aja? Karena apa? Non kalilaan teuing ustaz cenah eta. Karena bunda merasa apa? Memiliki, sudah dimiliki. Betul? Kenapa Ahilman dalam pandangan bunda terkesan istimewa gitu? Misal imam misalnya, misal da imah contoh imah misal ente gitu ente nya geus atuh ente mah terjadi adi. Kenapa misalnya bunda ngelihat AA gitu ya asa beda atau agak istimewa? Karena AA bukan belum dimiliki, tidak akan dimiliki. Berarti A.A. Hilman
yang kadang sering bikin kita sakit itu bukan karena orang yang nyakitin kita, betul? Hakikatnya karena bunda bersandar pada manusia, yang manusia itu sifatnya apa? Lemah. Betul nggak? Manusia ada capeknya nggak? Ada. Manusia ada tidurnya tidak? Manusia ada lupanya tidak? Manusia ada hilapnya tidak? Sok izin mohon maaf, bunda di rumah tangga merasa rumah tangga teh rumah tangga teh meni seberat kieu itu liur rumah tangga teh. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Karena bunda merasa bahwa rumah tangga ini hadir karena manusia, bukan karena siapa? Allah. Kalau rumah tangga dikembalikan ke Allah, semuanya akan jadi baik-baik saja. Betul? Bunda jadi istri yang solehah buat suami atau buat Allah? Tuh, ngulang. Sok jawab. Bunda jadi istri yang solehah buat suami atau buat Allah? Kalau jawabannya untuk Allah, maka tidak ada yang sia-sia saat jadi bunda yang solehah. Betul nggak? Bunda nggak akan ngomong gini, percumalah saya mah ngaji oge, percumalah saya mah pakai hijab oge, percuma naon teu dihargaan ku suami teh. Oh, berarti bunda teh selama ini jadi baik bukan karena Allah, tapi karena siapa? Karena suami. Sekarang jawab, bunda jadi baik, Allah tahu tidak? Bunda jadi solehah, Allah tahu tidak? Bunda melayani suami, Allah tahu tidak? Bunda capek ngurus rumah tangga, Allah tahu tidak? Bunda cangkel nyeseuh, Allah tahu tidak? Bunda kepanasan masak, Allah tahu tidak? Pertanyaannya, penting tidak pujian suami? Jawab, kebaikan bunda Allah tahu tidak? Berarti sekarang penting gak pujian suami? Gak penting. Betul? Kalau bunda merasa pujian suami penting, bunda gak akan jadi baik lagi kalau suami gak muji kita. Betul? Gak ada urusan. Suami muji, alhamdulillah. Suami tidak muji, tidak ada masalah. Ayang, sayang, ayah, aku tuh jadi istri yang baik bukan untuk kamu. Gitu, mun bahasa gampang nama. Aku tuh jadi istri yang baik bukan untuk kamu, tapi untuk nikmat atau tidak? Maka tolong katakan, untuk istri yang sering merasa sedih dengan suaminya, mulai hari ini nggak usah sedih, masih ada Allah yang sayang sama kita. Betul? Sok Ahilman mau tanya, ibu sayang izin, mohon maaf, ada nggak izin ya? Izin, ada nggak di sini yang suaminya telah wafat? Ada? Coba biasa aja Allah, loba nu mana imah nanya heula. Coba ada nggak yang hidupnya sendiri? Ada nggak yang sendiri? Oke, yang sendiri ya, yang sendiri. Oke, jawab. Yang sendiri masih bisa makan? Masih bisa bernafas? Masih ada rezeki? Masih bisa tersenyum? Masih bahagia? Berarti mulai hari ini suami itu nggak penting-penting amat dalam hidup. Betul tidak? Nggak usahlah berharap banyak sama makhluk mah, capek. Betul tidak? Sok nih, lihat tadi jawaban yang udah nggak ada suami. Dulu sering bilang, ayah, aku tuh kalau nggak ada kamu gimana ayah? Alah, pret lah. Udahlah, nggak usah berharap begitulah. Betul tidak? Suami itu hadir, jalan buat kita, tambah disayang sama siapa? Jadi bunda yang masih dititipkan suami di rumahnya, suami teh jalan agar bunda masuk surga lewat jalan melayani siapa?
Kalau nggak ada suami gimana AA? Ya nggak usah melayani suami orang lain, nggak usah imam. Mau nggak ada berarti lain, bukan begitu. Ya kalau nggak ada suami berarti jalannya bukan itu, betul tidak? Imam saking kreatif nah ayah lu gitu. AA kan kata AA suami itu jalan masuk surga, berarti saya boleh melayani suami. Harus ada suaminya, tak ayah AA. Kalau melayani AA boleh nggak? Jadi liar. Jadi kemana-mana itu pertanyaan teh. Teh para rugu pokoknya mah. Satu, ketika manusia menghinamu wajar, karena manusia itu apa? Lemah. Dua, sifat manusia itu bunda sayang, manusia itu sifatnya mudah berubah. Apa? Setuju tidak? Sekarang bilang A, besok bilang sekarang begini, nanti siapa itu teh? Suami. Jadi suami deui ieu teh manusia. Iya, berarti suami ibu manusia atau bukan? Berarti berpotensi begitu atau tidak? Manusia enggak? Berpotensi begitu enggak? Makanya nggak usah cinta berlebihan, biasa aja. Bisi nyeri hati, takut sakit hati, betul atau tidak? Manusia mudah berubah. Ya Allah, Ustadz, nahanya suami aku teh dah baheula mah sebelum nikah nggak kieu Ustadz. Nahanya udah nikah meni asa beda. Apa nggak ketuker sama suaminya Ceida gitu? Tetangganya kita gitu. Manusia itu mudah apa? Berubah. Tiga, kenapa manusia berpotensi menghina, menyakiti kita? Karena manusia itu pasti mati. Pasti apa? Apakah ada yang kekal manusia dalam hidup? Tidak. Kullu man 'alaiha fan. Setiap manusia yang hidup di dunia sifatnya apa? Fana, sementara. Berarti apapun yang melekat di manusia itu sifatnya apa? Sementara. Betul? Jabatannya sementara, wajahnya, fisiknya, duitnya. Betul? Manusia mah pasti selesai. Coba mohon maaf, apakah ada yang menjamin di antara bunda hidupnya akan selamanya? Tidak. Lihat ini yang hadir dari wajahnya mirip ya. Ada kemiripan ini kelihatannya. Satu yang hadir mirip sekali, ini wajahnya banyak masalah kelihatannya. Jangan tersinggung karena itu fitnah atau fakta. Siapa di sini yang paling banyak masalah? Gampang, lihat aja yang duduknya nyender ke tembok ya. Kelihatannya itu yang paling banyak masalah ya. Komo duaan diharap begitu tah? Eta mah banyak masalah. Kita banyak masalah wajar. Sering bilang masalah itu singkatan masa mengenal Allah. Betul? Sok jujur bunda, siapa yang datang ngaji pagi ini karena sedang banyak masalah? Jujur atau jujur, udah kelihatan dari wajahnya. Bukan semata-mata kadang ya, yang ahilman tahu, yang ahilman rasakan. Kadang orang taklim, orang ngaji itu pengen menenangkan hati, betul nggak? Di imah loba masalah, minimal ngaji tenang masalah, betul? Makanya kalau ada yang nanya, kenapa kalau ceramah ada heureuna? Sengaja. teh tidak mau nambah masalah buat bunda. Minimal di imah loba masalah, di ngaji mah rada nyantai, betul? Makanya punten, jangan tersinggung. Ini yang hadir kelihatannya wajah banyak apa? Masalah. Yang kedua, jangan tersinggung. Lihat ini yang hadir wajah banyak dosa kelihatannya. Fitnah atau fakta? Fakta.
AA banyak dosa enggak? Ari orang lain jawab itu meni gampang, banyak. Kalau orang lain ditanya, banyak dosa atau enggak? Enggak tahu. Iya mah banyak. Astagfirullahalazim. Tah eta kebiasaan kita itu teh. Jawab, banyak masalah tidak? Enggak tahu. Kenapa banyak-banyak terus? Enggak tahu, enggak tahu. Tapi kalau ditanya, kira-kira punya masalah tidak? Ada. Punya dosa tidak? Banyak. Betul? Ini kan yang hadir, mohon maaf ya. Kenapa mau dengerin ceramah? Satulah alasan yang paling utamanya mah, karena Allah nutupin aib-aib aja. Betul? Kalau aib dibuka, bubar. Bubar ya manges. Itu jadi ngaji ayeuna. Makanya mohon maaf, jangan sombong dalam hidup. Betul? Dipuji belum tentu dimuliakan, dihina belum tentu direndahkan. Dua-duanya hanyalah penilaian manusia yang melihat kita dengan kacamata yang berbeda-beda. Betul? Satu, mohon maaf, wajah banyak apa? Masalah. Dua, mohon maaf, wajah banyak apa? Dosa. Dan yang ketiga, ini mah wajah teh mirip semua. Wajahnya camat semua. Apa itu camat? Mati pasti tidak? Jangan tersinggung, karena mati itu kepastian. Bisa jadi bunda duluan, belakangan, atau dibalik, nya belakangan, ya bundanya ya duluan lah, kira-kira gitu. Jadi Ustadz, manusia itu pasti apa? Mati. Sekarang bunda mau berharap kepada yang pasti mati? Dan yang keempat, kenapa kita tidak boleh bersandar kepada manusia? Yang keempat, ini jawabannya. Manusia itu berpotensi menyakiti kita. Betul tidak? Sok. Bunda, kita mah nggak akan bisa lepas dari komentar orang lain. Betul? Bunda ngaji, ada yang komen nggak? Aya. Komo puntennya, mohon maaf, bunda teh tara ngaji, tiba-tiba ngaji, aneh tuh, aneh. Bunda tara ngaji, tiba-tiba ngaji, mengundang omongan orang tidak? Pasti. Tingalikeun, cetuti coba tingalikeun. Tara ngaji cetuti teh. Tapi ieu mah ayeuna ngadadak ngaji cetuti teh. Kunaon coba? Da penceramana Ustadz Hilman. Lamun lain Ustadz Hilman mah da tara ngaji. Nah hanya kasih Ustadz meni resep gitu. Nya da kasep si Ustadz mah datang. Ieu mah cek batur gitu caritana teh. Lain cek batur. Cek temanna teh henteu sia amat teu kasep ngan manis gitulah pokona mah. Debat duaan debat. Nges ngobrol duaan teh nya, ngobrol teh nya da nya emang resepnya ngan hanyakal we naon penek cenah eta hungkul. Tuh tina muji jadi ngahina apa beulit we ngomong teh. Sok pertanyaannya, Ibu, kalau ngedengerin omongan orang, hidup kita tenang atau tidak? Makanya sering saya bilang, ada dua hal yang tidak akan pernah habis selama kita hidup. Tulis status hari ini itu. Sok siapin kameranya lah, boleh buat di TikTok hari Selasa ini. Siap belum? Nungguin apa ini? Sok tulis. Ada dua hal yang tidak akan pernah habis selama kita hidup di dunia.
Yang pertama, penilaian manusia terhadap kita. Dan yang kedua, kasih sayang Allah kepada kita. Saya ulangi. Ada dua hal yang tidak akan pernah habis dalam hidup kita. Satu, penilaian manusia kepada kita. Dua, kasih sayang Allah kepada kita. Pertanyaannya, mana yang akan kita kedepankan? Penilaian manusia atau kasih sayang Allah? Merugilah orang yang sibuk dengan penilaian manusia sampai dia lupa begitu besarnya kasih sayang Allah yang diberikan kepadanya. Jelas? Dua hal yang tidak akan pernah habis. Satu apa? Penilaian manusia. Setuju tidak? Bunda sayang, kita hidup. Manusia menilai kita semua. Betul? Ada yang lihat angle kiri, ada. Ada yang lihat angle kanan, ada. Ada yang lihat angle depan, ada. Lihat angle belakang, ada. Angle atas, ada. Angle bawah, ada. Semua orang tergantung cara melihatnya. Betul? Yang sebelah kiri lihat AA dengan yang sebelah kanan lihat AA sama atau beda? Beda. Yang sebelah kiri lihat AA teh agak gemoy, agak cabi mungkin. Yang sebelah kanan lihat AA teh agak tirus mungkin. Makanya kalau foto AA pasti begini. Karena yang paling agak bagus sebelah sini. Mungkin yang tengah mah lihat AA teh asa bareuh bengkak. Mungkin. Betul? Yang depan, yang belakang lihat AT terjelas gitu, punggung doang, ayah. Yang atas mendiletik ningali si AT, ayah. Nu di bawah, ayah. Itu manusia. Melihat kita tergantung angle-nya. Setuju tidak? Berarti begini. Bunda sayang, kalau setiap orang melihat kita dengan kacamata yang berbeda, ada yang suka, ada yang gak suka, ada yang benci, ada yang sayang. Sekarang fokusnya Bunda mau fokus sama yang mana? Yang benci atau sama yang sayang? Mau fokus sama yang tidak suka atau sama yang suka? Salahnya selama ini Bunda suka lebih fokus sama yang tidak suka sampai lupa sama yang suka. Iya apa iya? Betul apa betul? Sama Bunda di rumah tangga rasanya lebih pintar melihat kekurangan suami daripada melihat kelebihan suami. Iya apa iya? Kalau Ahilman bilang gini, Bunda tulis 5 kelebihan suami, pasti mikir naonnya dasa eueuhnya a-nya, naonnya a gitu. Tapi kalau A ganti, Bunda tulis 5 kekurangan suami, pasti Bunda teh nawar A kalau 10 boleh enggak? Setuju tidak? Itu manusia. Maka Bunda jangan salahkan kenapa banyak orang yang lebih pintar melihat kekurangan kita daripada kelebihan kita. Karena kita pun manusia lebih pintar melihat kekurangan orang daripada kelebihan orang. Betul apa betul? Kita begitu tidak? Jujur atuh. Iya ya ayah. Berarti sekarang yang namanya hinaan orang itu ada atau tidak? Sebaik-baiknya Nabi Muhammad SAW, ada yang menghina tidak? Ada yang membenci? Ada yang menyakiti? Ada yang mencaci maki? Itu teh sebaik-baiknya manusia, betul? Ari Bunda saha? Nabi? Bukan. Rasul? Surga? Belum jelas. Hisab masih menegangkan. Amal dikit, dosa
Terus bunda hidupnya mau fine-fine aja? Sorry ya, nggak bisa bunda sayang. Boleh jadi Allah mengirimkan manusia yang kemudian menyakitimu karena ada kebaikan yang sedang Allah hadirkan untukmu. Maka pertanyaan selanjutnya, ketika manusia menghina kita, apa yang harus kita lakukan? Buka surat Ali Imran ayat 159. Surat apa? Ali Imran ayat 159. Ada ayatnya? Surat apa? Ali Imran ayat berapa? 159. Baik. Bunda perhatikan dengan iman. Baik. Masya Allah, ini ayatnya bagus sekali, bagus sekali. Baik, perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku lemah lembut terhadap mereka. Perhatikan. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min hawlik. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Apa sikap yang Allah kemudian sampaikan kepada Nabi SAW? Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawiruhum bil amri. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Perhatikan. Bunda sayang, dari ayat ini ada 5 poin. Ketika bunda dihina, disakiti, direndahkan. Yang pertama, sikapnya adalah lihatlah hinaan itu sebagai rahmat dari Allah. 1, lihatlah hinaan itu, cibiran itu, sakit hati yang bunda rasakan itu adalah apa? Rahmat Allah. Ustadz, gimana caranya kita bisa memahami rahmat Allah dari hinaan orang ke kita? Jujur, bunda, kalau dihina sama orang, bukankah mengikis kesombongan di hati kita? Betul? Bunda dihina sama orang, kita tuh jadi merasa bahwa kita tuh memang lemah. Betul? Yang kedua, jujur, biasanya kalau bunda dihina sama orang, biasanya lebih dekat gak sama Allah? Bunda ditipu sama orang, dihianati sama orang, dizolimi sama orang, dibenci sama orang. Bukankah itu alasan yang membuat bunda lebih dekat dengan Allah? Betul? Enggak pernah tahajud, jadi tahajud. Ngadoakeun jelemana. Ya Allah, si eta, ya Allah, enggak pernah duha, betul? Yang paling hebat can adan ngesolat. Udah hadir di masjid maksudnya gitu. 1, hinaan orang itu mengikis kesombongan kita. 2, hinaan orang itu jadi jalan kita dekat sama Allah. Betul? Dan yang ketiga, hinaan orang itu membuat kita makin ingin kenal sama siapa? Allah.
Cuman pertanyaannya, Bunda, kalau dihina sama orang, yang diingat Allahnya atau orang yang menghinanya? Nah, hanya jelema teh bisa gitu. Teu nyangka aing mah jelema teh bisa kitu nya. Nah, ya gitu. Padahal ingat, di ayat ini yang diingat tuh bukan orang yang menghinamu. Yang diingat siapa? Allah. Karena tidak mungkin ada orang yang menghinamu kecuali itu pun diizinkan sama siapa? Allah. Kadang Bunda sering bertanya kan, nah hanya eta jelema teh bisa setega itu. Teuing nanya ka gitu apa? Nah, ulah, nggak usah. Mulai hari ini, yes, saya diingatkan oleh Allah melalui orang yang menghina saya. Mungkin kalau bukan karena orang yang menghina saya tuh akan terus luput dari Allah, lupa sama Allah. Yang membuat saya kembali ke Allah karena ada orang yang menghina saya. Bunda, waktu hidup di rumah tangga dengan suami, waktu fine aja makan, kadang-kadang kita teh hidup teh asa lurus-lurus aja. Ketika suami nguji kita, mulai itu, oh iya, suami titipan dari Allah. Kenapa kita berharap ke suami selama ini? Jadi salah ujungnya. Makanya mohon maaf, ada analogi bagus sekali. Tolong jawab, buaya itu adanya di air yang beriak atau air yang tenang? Ada buaya nggak di sini? Nggak ada ya. Buaya itu adanya di air yang beriak atau air yang tenang? Setelah AA cari tahu Bunda, ternyata buaya itu hidupnya di air yang tenang, bukan di air yang beriak. Analoginya, kalau hidup kita tenang-tenang saja, aya naon eta di dinya teh? Berarti kalau rumah tangga kita teh tenang-tenang saja, ada apa di situ? Jadi nggak ada cekcok gitu ya, nggak ada beda pendapat, lurus aja hidup teh. Aya naon? Jadi nggak ada masalah. Aku mah rumah tangga teh, alhamdulillah nggak ada masalah. KDA, buaya didinya tadi. Maka kadang buaya itu dihadirkan di air yang tenang, biar saat tenang kita tuh juga masih hati-hati. Betul nggak? Kalau air beriak, udah pasti hati-hati. Kadang banyak orang lupa, ujian yang sebenarnya bukan saat kekurangan, tapi ujian yang sebenarnya saat dia berkeberlimpahan. Betul? Ujian sebenarnya bukan saat miskin. Boleh jadi ujian sebenarnya saat apa? Saat kaya. Hilman, ujian sebenarnya mungkin bukan saat dulu kamu belum terkenal. Mungkin sekarang setelah kamu viral dan terkenal. Itu ujian yang sebenarnya. Banyak orang yang lulus dengan ujian kesedihan, tapi sedikit orang yang lulus dengan ujian kebahagiaan. Betul apa betul? Maka kadang Bunda yang sedang di atas, lain di luhur, lain. Maksudnya Bunda yang sedang hidupnya, kumanya liar bahasana lah. Bunda yang hidupnya sedang baik-baik saja, coba dicek evaluasi. Jangan sampai Bunda yang sedang hidupnya baik-baik saja jauh dari Allah. Maka ada istilah, datangi Allah di masa lapangmu, maka Allah akan hadir di masa sempitmu. Datangi Allah di masa senangmu, maka Allah akan menemanimu di masa sedihmu. Tidak sedikit orang yang senang, yang bahagia, lupa sama siapa? Allah. Yang paling sedih, ketika dia sedih pun malah jauh dari Allah. Makanya izin Bunda sayang, yang hari ini rumah tangganya lagi baik-baik saja, pegang erat-erat, jaga baik-baik, tetap hati-hati. Dan bagi rumah tangga yang sedang tidak baik-baik saja, jangan menyerah. Karena ternyata Ahilman baru tahu, buaya itu punya sifat setia selama ada di air.
Tapi buaya mulai macam-macam ketika naik ke. Berarti tandanya kalau rumah tangga kita lagi nggak baik-baik saja, buaya lagi ada di mana ini? Berarti kudu dikumahakeun, dicemplungkeun karena cai. Maksudnya tenangkan hati, betul? Kita tidak bisa merubah badai yang datang. Yang bisa kita rubah apa? Ajarkan tubuh kita berenang agar saat badai itu datang kita bisa mengarunginya. Betul? Bunda nggak bisa ngerubah manusia, nggak bisa. Bunda nggak bisa ngerubah ayah, sayang, kamu teh berubah ayah. Aing teh geus teu kuat ka maneh teh. Berubah, moal bisa. Bunda makin bilang gitu ke suami, suami berubah atau tidak? Bunda bilang ke anak-anak, kakak, adik, kamu teh berubah nak. Jadi naon mah berubah teh? Nggak akan bisa. Makin bunda menuntut perubahan pada manusia, makin nggak bisa. Kenapa? Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kecuali dia yang mau merubah keadaannya sendiri. Betul? Bunda datangi suami, sayang, kita teh udah 25 tahun berumah tangga. Saya teh lihat ayah teh meni gak ada perubahan. Mama teh kadang udah gak kuat sama ayah. Wah, dengan segala drama yang dihadirkannya. Suami teh kieu we diuk we kieu tah kieu. Ibu di dia ngomong kieu we suami teh. Cek suami teh geus beres ngomongna. Paling dikitukeun. Sakit hati ngomong ke manusia makin sakit. Betul? Bunda lupa. Bunda banyak curhat sama manusia, tapi bunda lupa ngadu sama siapa? Udah sekarang mah sebesar apapun masalahnya, ini rahmat dari siapa? Allah. Ya Allah, makasih Engkau mengujiku melalui suamiku. Karena suamiku inilah ya Allah, aku belajar doa bisa lebih panjang sambil nangis. Ya enggak? Bunda kalau lagi ada masalah doanya panjang pendek? Khusyuk atau tidak? Bisa nangis tidak? Bisa. Kalau sedang tidak ada masalah, hambar. Ya Allah singan, ya Allah, udah nggak ada masalah, hidup saya mah aman. Tapi kalau sedang ada masalah, baru bilang, ya Allah, udah nangis. Betul nggak? Baru bilang, baru bilang, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, nangis. Apa yang dipikirkan? Beratnya masalah, beratnya hinaan, beratnya zolimnya, beratnya fitnahnya, berat semua kejadiannya. Berat ya Allah, berat ya Allah, berat. Bunda belum berucap, Allah tahu tidak? Allah tahu bunda sakit hati, Allah tahu bunda kecewa, Allah tahu bunda nangis. Allah tahu tidak? Jangan anggap Allah nggak tahu. Allah tahu bunda jadi istri yang seakan-akan sendirian dalam hidup. Rumah tangga teh, saya mah asa sorangan rumah tangga teh. Kumaha maksud asa sorangan teh? Nya meni asa nggak ada support kiri kanan teh. Nggak ada support system yang bikin hidup saya teh meni kumaha suami teh meni teparuguh kieu. Mending kasep mah goreng komo teh. Duit eueuh goreng. Bunda lamun kitu terus capek atau tidak? Berhenti mengeluhkan apa yang hari ini datang kepadamu. Betul? Di balik itu ada rahmat Allah. Bunda sama anak suka begitu tuh. Kakak teh mama sekolahin. Kakak teh meni mahal mama sekolahin teh. Bolak-balik mama teh nganter jemput kakak, bolak-balik kakak teh lihat mama teh. Lihat mah lihat. Kakak tahu enggak? Tahu kakak juga. Tolong kakak teh lihat mama. Udah mah. Makin tuh. Mama teh nyekolahin kamu. Coba hitung biayanya. Digitukan coba ke bunda. Hitung biayanya berapa? Cek anaknya. Terus kumaha kalau udah dihitung mah?
Dibalikin ke mama tuh. Berantem ujungnya. Kamu teh lihat mama, kamu teh anak siapa? Ya nggak tahu atau anak siapa. Kenapa mama nanya anak siapa? Bukankah saya teh anak mama? Masih ditanya anak siapa coba? Coba bunda sering begitu, nyadar tidak bunda teh? Bunda nganterin anak di mobil teh sepanjang jalan ngomel terus sama anak. Nyetir kio. Kamu teh dengerin ya, kamu teh ya. Dengerin kamu teh. Kamu teh kudu pinter nak, kudu soleh. Ulah siga bapak maneh. Jadi kamana-mana. Masalah jeung suami nu diomongkeun budak. Budak teh keur kieu we ngalamun. Bapak saya kenapa katanya. Nah kadang-kadang kan keluar macam-macam, betul nggak? Kamu teh kudu soleh, kudu bager. Jangan kayak bapak kamu, nggak jelas bapak kamu teh. Mamah manya, kalau bukan karena kamu malas jeung bapak kamu teh. Jadi ngomong sorangan. Budak teh keur kieu we na mobil teh. Si mama teh ngomong naon teh ka mana-mani. Makanya sering bilang, bunda kalau sedang marah jangan melakukan dua hal. Sok tulis. Kalau sedang marah, kalau sedang jengkel, kalau sedang kesel, jangan melakukan dua hal. Satu, jangan bicara kalau sedang marah, sedang kesel, sedang jengkel. Pasti yang keluar kata-kata yang tidak baik. Betul? Kata Nabi, qul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Yang kedua, jangan memutuskan apapun kalau sedang marah, sedang kesel, sedang jengkel. Pasti keputusannya tidak akan mendatangkan kebaikan. Setuju tidak? Kalau sedang marah tidak boleh apa? Bicara. Kalau sedang marah tidak boleh apa? Mengambil keputusan. Kalau sedang marah harus ceramah. Kebayang tuh? Sedang jengkel, sedang kesel harus ceramah. Kebayang tidak? Inilah alasan kenapa Ahilman setiap sebelum ceramah pasti sholawat dulu. Bunda perhatikan, saya kajian dimanapun, ceramah dimanapun, pasti awalnya apa? Sholawat dulu. Setidaknya itu menenangkan hati saya. Barangkali saya lagi capek, lagi kesel, lagi marah. Betul gak? Saya lembutkan dengan sholawat agar apa yang keluar nanti di lisan saya bukan karena nafsu saya. Kalau kesel mah atuh bunda, atuh ceramah mau balik berenang. Assalamualaikum. Jadi kia bunda. Kunaon si ate cenah ieu mah aya masalah naon. Moal, makanya kalau lagi kesel mendingan ulah ceramah. Cicing we. Kadang diam dulu, nenangin hati dulu. Makanya kalau bunda nanya, kenapa ate mau ceramah? Buat mah ketemu bunda teh refreshing. Healing ketemu jamaah teh. Oh ya Allah, ternyata yang punya masalah bukan hanya saya ya ge. Loba jelema loba masalah ya Allah gitu. Mata malah mereka ceramah teh ningali. Makanya lihat, kalau acara pasti ngelihat wajahnya, dilihat dulu mana yang lagi banyak masalah di dia teh. Oh iya jelemana gitu. Satu itu. Yang kedua, yang melembutkan hati itu bukan ustadz, tapi siapa? Allah. Makanya saya kalau lagi mau ceramah tuh ngeliatin dulu jamaah semua. Saya nitip sama Allah, ya Allah, ini wajah-wajah orang-orang yang dilembutkan hatinya olehmu sehingga datang ngaji ke tempat ini. Jadi mudahkan lisan saya agar bisa menyentuh hatinya sehingga hatinya itu mudah menerima ilmu yang kau titipkan kepada saya. Makanya bunda sering Ahilman ajarkan ya, di antara doa yang harus bunda bacakan sebelum belajar, tahu nggak? Ya, Robbi zidni ilman warzukni fahman. Atau doa yang lain, Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Itu urusan ilmunya. Tapi ada satu adab sebelum belajar, yang adab itu mendoakan keberkahan dari ilmu. Apa doanya? Ya Allah,
tutuplah semua aib guruku dari pandanganku, dan berikanlah keberkahan untukku dari ilmu yang disampaikan oleh guruku. 2. 1, minta apa? Tutup aib guruku ya Allah. Biar yang kelihatan yang baik-baiknya aja. Karena kalau bunda datang ngaji, selama ngaji ngomongkan aib gurunya, bubar. Eta si Ahilman teh. Aya gosip anyar si Ahilman sih. Belum ngaji teh, tapi bunda udah ngeluarin aibnya, ngomongin. Sebanyak apapun ilmunya, hilang keberkahannya. Betul? Maka minta sama Allah, ya Allah, tutup aib guruku dari pandanganku. Biar yang aku tahu hanyalah yang baik-baiknya saja. Dan limpahkan keberkahan dari ilmu yang disampaikan oleh guruku. Jadi bunda seolah-olah menutup mata aja. Gurunya mohon maaf, ada aibnya, ada kurangnya, ada celahnya. Manusia biasa. Selama ada kebaikan dari yang disampaikan, bismillah, ada keberkahan yang bisa kita dapatkan. Betul? Ini penting. Sama Ahilman juga. Ya Allah, tutup aib murid-muridku. Tutup aib jamaahku. Yang buruk masa lalunya, yang jelek kebiasaannya, yang buruk sifatnya, tutup ya Allah. Semua yang hadir di sini adalah orang yang mau menuntut ilmu, mendekat kepadamu ya Allah. Itu yang Ahilman lihat. Makanya bunda, mohon maaf, siapapun di antara bunda yang buruk masa lalunya, yang jelek, yang banyak dosa, bunda datang ngaji, percayalah, Allah sedang mencintai bunda daripada siapapun. Jadi kalau bunda nanya, kenapa ya? Padahal bunda teh banyak dosa, padahal bunda teh buruk masa lalunya, padahal bunda teh hina dina kelakuannya, tapi bunda masih diizinkan datang ke masjid. Percayalah, karena bunda masih disayang sama siapa? Allah. Maka mulai hari ini, ketika ada yang menyakitimu, menghinamu manusia, pandanglah sebagai apa? Rahmat Allah. Sebagai apa? Rahmat Allah. Makanya sekarang kalau ada yang menghina, harusnya sedih atau bahagia? Ulangi. Kalau ada yang menghina sekarang sedih atau bahagia? Alhamdulillah, ada yang menghina saya. Berarti Allah lagi nyiapin apa? Rahmatnya untuk saya. Yang diingat manusia yang menghina atau Allahnya? Allahnya. Mulai pelan-pelan. Jangan nginget orang yang menghinanya, tapi ingat siapa? Allahnya. Kalau yang diingat orang yang menghinanya, pasti sakit hati bawaannya. Betul? Maka yang pertama, pandanglah orang yang menghinamu sebagai apa? Rahmat dari Allah. Yang kedua, hadirkanlah sikap yang lemah lembut kepada orang yang menghinamu. Berat Ustaz. Hese tuh? Hese. Wajar hese, dapah lagi surga tuh. Lamun ringan mah kipas angin, kulkas satu pintu. Nabi dihina, apakah beliau balik menghina? Tidak. Nabi dicaci maki, apakah beliau balik mencaci maki? Tidak. Bunda tahu kisahnya, ada seorang Yahudi, matanya buta, yang setiap pagi Nabi apa? Suapin. Padahal mohon maaf, selama disuapin oleh Nabi, orang yang buta ini kerjaannya apa? Menghina Nabi. Lagi disuapin, dia ngomong, itu Muhammad, mohon maaf, itu Muhammad, orang gila, orang bodoh. Kamu jangan ikut Muhammad ya. Padahal lagi apa? Lagi disuapin sama Nabi Muhammad. Kebayang gak? Jangan ikut Muhammad. Itu orang bodoh, itu orang gila, jangan ikut Muhammad, na'udzubillah. Padahal dia lagi disuapin oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang menghina, Nabi gak balas menghina, tapi Nabi kemudian apa? Bersikap lemah lembut.
Sampai kemudian singkat cerita Nabi wafat. Abu Bakar sahabat Nabi nanya sama Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, apa kebiasaan Nabi yang belum aku ketahui dan aku ingin melanjutkan kebiasaan baik itu?" Kata Aisyah, "Abu Bakar, sesungguhnya dulu suamiku punya kebiasaan." Apa? Kebiasaan suamiku adalah menyuapi orang buta di pagi hari. Siapa orangnya? Itu. Masya Allah. Abu Bakar kemudian menggantikan Nabi nyuapin orang buta tadi. Ketika disuapin, apa kata orang buta? Kok ini suapannya beda dengan yang sebelumnya? Yang sebelumnya aku disuapin dengan lembut, pulen, ringan, enak. Tapi kenapa suapanku sekarang beda sama kemarin? Sepertinya ini bukan orang yang nyuapin aku sebelumnya. Apa orang buta itu bilang? Ini pasti yang nyuapin saya adalah orang yang ikut Muhammad yang salah itu. Coba bayangin. Berarti Nabi Muhammad selama ini nyuapinnya enak. Diganti Abu Bakar beda. Tapi sampai dia nanya, mana orang yang suka nyuapin saya? Mana orang yang suka nyuapin saya? Apa kata Abu Bakar? Wahai fulan, sesungguhnya orang yang sering nyuapin kamu selama ini adalah orang yang sering kamu hina setiap hari. Itu dia bertanya, mana orangnya? Mana orangnya? Sesungguhnya orang yang nyuapin kamu selama ini, orang yang sering kamu hina selama ini. Dan sekarang orang yang kamu hina itu telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah orang Yahudi itu kembali ke dalam Islam, kemudian dia memeluk agama Islam. Mohon maaf, tidak akan menemukan jalan terbaik dengan kekerasan. Seseorang itu akan mudah mendapatkan kebaikan kalau ada kelembutan. Setuju atau tidak? Maka Allah memerintahkan kepada kita, ketika ada yang menyakitimu, ketika ada yang menghinamu, bersikap apa? Lemah lembutlah kepada yang menghina itu. Bisa enggak? Jujur aja, kalau enggak bisa enggak apa-apa. Bunda sayang, api ditambah api. Apa yang terjadi? Kebakaran, kepanasan. Api dibalas dengan air. Apa yang terjadi? Padam. Suami lagi marah, bunda juga marah. Apa yang terjadi? Kadurukan itu nggak. Suami marah, sikap bunda itu harus jadi rembulan. Perempuan itu kalkomar, seperti rembulan. Laki-laki itu kasyams, seperti matahari. Kalau rumah tangga siang terus, hadirlah bunda sebagai rembulan yang datang malam di waktu itu. Marah, suami marah. Anak jadi wasit. Tang ting ting tang, oh tang ting libur. Makanya sering saya bilang, bunda, kalau sedang ada masalah di rumah tangga, jangan ditunjukkan kepada siapapun selain bunda sama suami. Bahkan kepada anak jangan. Kepada orang tua jangan, kepada tetangga jangan, kepada teman jangan, di medsos jangan. Bunda ada masalah, cerita sama orang tua bunda. Yang dibela suami atau bunda? Bunda. Suami punya masalah, cerita ke ibunya. Yang dibela istrinya atau suaminya? Pasti anak laki-lakinya. Kalau mau orang tua mah taunya baik-baik saja. Dek, gimana suamimu? Baik. Termasuk ini izin, kita jadi ibu, jadi orang tua, jangan suka kepo sama urusan rumah tangga anak kita. Jujur, suka gitu nggak kita? Adek, gimana suami kamu teh?
Bager? Bager. Sabaraha gajina teh? Mulai pertanyaan teh kemana meni coba? Udah. Anak udah menikah, doakan saja yang baik-baik. Betul tidak? Ujungnya dibanding-bandingkan. Makanya ada istilah, pilih siapa? Aku atau ibumu? Berantem. Eta mah film di Azab Indosiar aya nu kitu teh. Pilih siapa? Aku atau ibumu? Mulai hari ini pilih aku atau ibumu. Pusing suami teh kan? Kesana ibu, ke samping istri, pusing nggak? Ujungnya apa? Ujungnya apa? Dia pasti ikut ibunya. Dia nanya sama ibunya, mama gimana? Udah, kata mamanya, udah istri kamu mah nggak bener katanya. Berantemlah. Makanya mohon maaf, ibu sayang, jangan suka membandingkan antara dirimu dengan menantumu. Karena menantumu beda dengan dirimu, betul? Kamu nanti nyari istri harus kayak mama. Berat deh. Nyari istri harus kayak mama. Padahal menantunya beda nggak sama mamanya? Berantem nggak? Harusnya begini kalimatnya. Nah, nanti kalau kamu punya istri, bimbing ya seperti mamamu gitu. Jangan kayak mamamu, bimbing seperti mamamu kalau mamahnya baik. Pertanyaannya, Bunda dijamin baik apa enggak? Belum tentu jawabannya. Makanya lemah lembutlah dalam bersikap. Betul atau tidak? Nabi Muhammad SAW satu kali Nabi teh pulang kemalaman di tengah jalan hujan. Sampai rumah Nabi ngetuk pintu. Assalamualaikum. Jawab atuh ce. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibuka pintunya sama Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasul, mohon maaf, tadi aku sedang di belakang. Aku tidak mendengar kalau engkau mengetuk pintu. Maka masuklah Nabi Muhammad ke dalam rumah, dipegang badannya oleh Aisyah, ternyata badannya dingin karena Nabi apa? Kehujanan. Kata Aisyah, ya Rasul, mau tidak aku buatkan untukmu secangkir teh manis hangat yang bisa menghangatkan tubuhmu. Kitu Aisyah mah teu siga urang. Nungguan dititah heula urang mah kadang-kadang. Ditawaran ka Nabi. Saur Nabi, Aisyah silahkan buatkan secangkir teh manis hangat itu. Singkat cerita, Aisyah ke belakang, ambil cangkir, ambil teh. Pas mau ambil gula, lampunya padam. Yang keambil bukan gula, yang keambil apa? Diambillah garam itu, diaduk dengan teh itu. Kemudian dikasihlah teh itu kepada Nabi SAW. Singkat cerita, kata Aisyah, ya Rasul, ini teh manisnya. Semoga engkau lebih baik keadaannya setelah minum teh yang aku buatkan. Diminum tehnya, set. Rasanya apa? Rasanya apa? Asin. Jawab, kalau suami Bunda, judulnya teh manis, yang datang teh asin. Marah atau tidak? Ngambek tidak? Mungkin kalau suami orang lain, bukan suami kita. Suami kita mah insya Allah enggak ya. Enggak jauh beda. Dikasih teh asin padahal judulnya teh, diminum rasanya asin, mungkin marah, mungkin. Kamu nggak bisa bedain gula sama garam. Besok orang belikan gula satruk keur maneh. Wah, marah. Cek istri teh, ayah maafin atuh dah, aku teh tadi teh salah mau ambil gula yang keambil garam. Cek suami teh, maafin, bapak teh capek, berangkat pagi, pulang pagi. Kemana bapak teh? Gitu, berangkat pagi, pulang malam, capek. Ibu digituin, capek nggak? Ibu balik marah. Emang bapak hungkul lu capek? Mama ge capek. Mama teh capek pak. Ti isuk nepi ka ieu can aya selonjoran acan.
Mama teh nyusuh, mama wadah, ngurus budak, nyapu ngepel, budak maneh 3, nu hiji bisul, 2 nyeri huntu. Wah, diomongkeun kabeh ku kita. Mohon maaf, apalagi istri. Istri mah ahli sejarah yang paling hebat. Betul? Suami ngomong ABC, ibu ABCDEFGHIJ K. Keluar. Ujungnya suami juga balik marah. Nari kamu begitu, bapak begitu. Gara-gara apa tadi marahnya? Gula jeung uyah. Bisa berantem gitu. Ujungnya apa? Ibu sakit hati. Bilang ke suami, udahlah, pulangkan saja. Aku ke rumah ayahku. Marah. Cek suami, ya udah. Rek balik ayeuna keneh, sok. Rek dipesenkan Gojek. Rek sorangan ini nah. Oh, marah tuh. Balik weh. Berantem gara-gara apa tadi? Gula jeung garam. Ayo kita lihat potret Nabi SAW. Ari Nabi kumaha eta waktu dikasih teh asin? Apakah Nabi marah? Tuh. Pas diminum, set, rasanya apa? 2 riwayatnya. Riwayat yang pertama, sama Nabi diminum, set, disimpan. Aisyah cemberut, ya Rasul, kenapa disimpan lagi? Lihat kalimat Nabi. Aisyah, iya ya Rasul, hada syurbi ladida jiddan. Ini teh enak banget. Enak banget. Perempuan dipuji suka tidak? Senang tidak? Ini teh enak banget. Aisyah, enak ya Rasul, enak. Sampai kata Nabi begini, Aisyah, enak banget ini. Terus. Aisyah, mau nggak malam ini engkau minum teh berdua bersama? Dengan teh yang sama, di cangkir yang sama. Ibu digituin, seneng apa enggak? Kata Aisyah, ya Rasul, tentu aku mau. Mana tehnya? Diambil oleh Aisyah. Lihat, kebiasaan Aisyah, kalau Nabi meletakkan bibirnya sebelah kanan, maka Aisyah pun meletakkan bibirnya sebelah kanan. Terus jika orang masuk nanya ke suami teh, tadi belah mana bibirna? Sok itu orang mah. Padahal mohon maaf, bunda mohon maaf, minumnya bekas ustad dengan bekas suami, buat bunda lebih berkah yang mana? Lebih berkah buat suami. Iya mau ari minum ustad dikejar, foto ustad dengan foto suami bunda, lebih berkah mana? Foto suami bunda. Ari ka ustad hayang dipoto, suami eueuh fotona. Kejar. Kadang kita salah meletakkan ieu teh. Aisyah minum, di mana letaknya sebelah kanan, diminum sebelah kanan. Rasanya apa? Diminum rasanya asin. Pas tahu rasanya asin, disimpan tehnya, langsung Aisyah sujud kepada Nabi, cium kaki Nabi. Kata Nabi, "Qumi Aisyah, bangun Aisyah." Dibangunkan oleh Nabi, Aisyah dicium keningnya. Cium tuh. Dicium keningnya. Nah, jadi sedikit ulah dibayangkan dah moal mungkin moal. Dicium keningnya oleh Nabi, gitu kan? Aisyah langsung diam kan? Ya Rasul, kenapa engkau mencium aku? Aku pengen minta maaf. Kata Nabi, Aisyah, enggak usah minta maaf. Kalau tadi kamu tidak salah meletakkan gula dan garam, mana mungkin malam ini kita bisa minum teh berdua bersama. Itu mah saha Nabi, lain suami ibu lain, udah pasti itu. Riwayat yang kedua gimana? Riwayat kedua itu tehnya diminum semua sama Nabi. Diminum. Aisyah cemberut. Ya Rasul, kenapa dihabisin semua? Bukankah engkau suka menyisakan untukku karena aku mengambil berkah dari bekas minummu? Kenapa malam ini engkau menghabiskan semua? Kata Nabi, Aisyah, ini
tehnya rasanya apa? Asin. Aku tidak mau bibirmu yang manis itu ternoda dengan teh yang asin. Coba. Makanya jangan balas hinaan dengan hinaan, tidak akan selesai. Betul tidak? Jangan balas caci maki dengan caci maki, tidak akan selesai. Satu, kalau ada yang menghinamu, pandang sebagai apa? Rahmat Allah. Dua, kalau ada yang menghinamu, bersikap lemah lembutlah. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, kita akan bahas di kajian selanjutnya. Masih membahas surat Ali Imran ayat 159. Nanti Bunda baca di rumah, insya Allah Bunda bisa mendapatkan kebaikan, insya Allah. Terakhir, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum doa, seperti biasa, agar doa kita cepat dikabulkan, kita infak sedekah. Mau atau tidak? Sedekah itu menghapuskan dosa. Mudah-mudahan yang bersedekah Allah hapuskan dosanya. Sedekah itu mengabulkan doa. Yang sedekah Allah kabulkan doanya. Sedekah itu menghalangi dari bala bencana musibah. Allah jauhkan musibahnya. Ya Allah, balaslah yang bersedekah dengan infak, dengan pahala terbaiknya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sama-sama. Ya Nabi, ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Lagi. Ya Nabi, salam. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhan wallahu akbar wala haula
illa billahil aliyil azim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim. 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 Mudah-mudahan yang berinfak Allah gantikan dengan pahala yang terbaik. Infak dari Bunda semua akan digunakan untuk dakwah di As-Sakinah. Kita di As-Sakinah ada kelas tahsin. Alhamdulillah sekarang sudah hampir 500 murid yang kita bina setiap pekan. Mereka belajar Al-Quran, bahkan ada yang belajar Iqra, ada yang belajar Al-Quran. Kita ada ruko di daerah Semplak, dan itu semua dari infak dan sedekah Bunda selama ini. Mudah-mudahan selama orang belajar Al-Quran dengan kita, selama itu pahalanya mengalir untuk Bunda semua yang berinfak dan bersedekah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua telapak tangan. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang Maha Pengampun, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami selama ini. Jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali kami yang banyak dosa, Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali kami yang banyak dosa, Engkau hapuskan dosa-dosa kami. Jangan Engkau akhirkan majlis kami hari ini kecuali kami yang banyak dosa, Engkau gugurkan semua dosa-dosa kami. Ya Allah, kami sadar jika hari ini ada ujian yang menimpa kami, itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Jika hari ini ada musibah yang silih berganti menghampiri kami, itu semua disebabkan karena dosa-dosa kami. Jika hari ini ada masalah silih berganti datang kepada kami, itu semua disebabkan karena dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, jika ada ujian rumah tangga yang sedang kami hadapi, itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Istighfar. Ya Allah, jika ada ujian di keluarga kami, anak-anak kami sungguh menguji kami, itu pun disebabkan karena dosa-dosa kami. Istighfar. Ya Allah, jika saat ini ada ujian yang sedang hinggap di tubuh kami, rasa sakit kami, itu semua disebabkan karena dosa-dosa kami. Istighfar. Ya Allah, jika saat ini pasangan kami menguji kami, itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Istighfar. Ya Allah, jika saat ini ada fitnah, ada cibiran, ada hinaan orang lain kepada kami, itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Istighfar. Astagfirullahaladzim.
Ya Allah, jika saat ini ada ujian dalam urusan ekonomi kami, hutang piutang kami, itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Istighfar. Ya Allah, jika saat ini kami sering bangun di sepertiga malam, tapi kami berat sholat tahajud, mungkin itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Istighfar. Kami jarang baca Al-Quran, sering melalaikan sholat, malas menuntut ilmu. Itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Istighfar. Ya Allah, jika saat ini ada ujian yang menghampiri anak-anak kami, malasnya anak kami, ujiannya anak kami, beratnya hidup kami, ini disebabkan karena dosa-dosa kami. Istighfar. Ya Allah, ampuni dosa kami. Selama ini banyak dosa ya Allah. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja. Ya Allah, ampuni dosa kami karena sikap kami yang pernah durhaka kepada orang tua kami. Sikap kami yang pernah menyakiti hati ayah ibu kami. Allah, jika ayah ibu kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari tuanya. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, ampuni rumah tangga kami, ampuni keluarga kami, berkahi sisa umur kami ya Allah. Jamaah, silahkan sekarang berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang sedang punya masalah, ayo bilang sama Allah, berbisik sama Allah, sampaikan, ya Allah, ya Allah, seberat apapun ujian kami, kuatkan hati dan tubuh kami untuk melewati semua ujian itu ya Allah. Ya Allah, seberat apapun ujian rumah tangga kami, mampukan kami melewati semua ya Allah. Sebanyak apapun masalah kami, kuatkan langkah kami menghadapi semua masalah yang Kau titipkan kepada kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, perbaiki akhlak kami, lembutkan hati kami. Sepulang dari taklim ini, bimbing hidup kami agar makin baik ya Allah. Makin istiqomah, makin khusyuk ibadah kami, makin baik akhlak kami, sampai kelak Engkau wafatkan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allah, masukkan kami ke dalam surga ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami semua. Silakan bersalaman, berpelukan kiri dan kanan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menguatkan kita dan semoga Allah selalu menjaga diri kita dalam kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat
Bunda mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.